Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Dr. Amin selaku dosen pengampu mata kuliah Corporate Business. Izinkan saya Steven. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya, mata kuliah Corporate Business tentang UMKM atau Go UMKM. Namun sebelum saya mempresentasikan proyek saya, izinkan saya untuk memutar video perkenalan tentang proyek saya yaitu Go UMKM. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung bagi perekonomian Indonesia. UMKM telah mengisi beragam kebutuhan masyarakat, dari makanan, kerajinan tangan, hingga layanan jasa. Namun, sayangnya, hanya sekitar 20% dari UMKM yang sudah beralih ke digital. Minimnya digitalisasi ini membuat banyak UMKM kesulitan menjangkau konsumen yang kini lebih memilih belanja online. Padahal, perubahan perilaku ini adalah peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan akses internet yang terus meluas, Indonesia memiliki peluang besar untuk menggerakkan roda perekonomian melalui majunya UMKM. Bayangkan, jika lebih banyak UMKM terhubung secara digital, dampaknya akan sangat signifikan pada perekonomian nasional. Dan disinilah Go UMKM hadir sebagai solusi. Go UMKM adalah platform edukasi online yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM mengatasi berbagai tantangan dalam dunia digital. Kami menyediakan fitur-fitur yang mudah diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dari mana saja. Go UMKM menawarkan konsultasi gratis dengan para ahli untuk menjawab tantangan spesifik yang dihadapi oleh UMKM. Go UMKM dilengkapi dengan berbagai macam fitur atau layanan yang sudah dirancang sesuai kebutuhan pelaku UMKM. Terdapat fitur sejarah UMKM yang memuat informasi asal-usul UMKM di Indonesia. Go UMKM juga mendukung kolaborasi antar pelaku UMKM dengan menambahkan fitur komunitas di dalamnya. Fitur utama yang dimiliki oleh Go UMKM adalah layanan konsultasi gratis dengan para ahli, serta dilengkapi dengan artikel bisnis yang memuat tentang informasi terkini mengenai UMKM dan bisnis. Selain itu, Go UMKM juga memiliki layanan terupgrade yaitu dengan bergabung menjadi Go Premium. Pengguna Go Premium akan mendapatkan 6 layanan unggulan yaitu akses konsultasi tanpa batas waktu dengan mentor ahli dan dilengkapi dengan pendampingan intensif bisnis dari nol. Go Premium juga memiliki library edukasi UMKM yang memuat bacaan-bacaan maupun buku elektronik mengenai topik UMKM dan bisnis. Bagi pengguna Go Premium juga akan mendapatkan undangan-undangan event eksklusif seperti pameran usaha dan pertemuan dengan stakeholder. Dilengkapi juga dengan webinar khusus secara rutin setiap 2 kali dalam sebulan dengan topik yang beragam seputar UMKM dan bisnis. Fitur menarik lainnya adalah template dan alat praktis bisnis seperti template dalam perancangan dan laporan keuangan. Semua fitur Go Premium ini sudah bisa didapatkan hanya dengan Rp999.000 per tahun saja. Pengguna hanya tinggal klik bergabung Go Premium dan melakukan pembayaran secara transfer via rekening maupun e-money. Sangat mudah dan praktis tentunya, jadi tunggu apa lagi? Ayo download dan menjadi bagian dari Go UMKM demi UMKM Go to the Moon. Oke, barusan merupakan video profil project saya yaitu tentang Go UMKM. Maka izinkan saya untuk mempresentasikan project UAS saya yaitu mata kuliah Corporate Business tentang Go UMKM yang dimana akan dimana maksudnya gini, yang dimana akan membantu para para UMKM khususnya yang jual makanan atau minuman gitu. Sebentar ya. Baik. Korporatisasi UMKM sektor food atau integrasi ESG pada manufaktur artisanti dan plant-based meat menuju standarisasi global. Nah, kita masuk latar belakang. Paradoks potensi future food artisanti dan plant-based meat. Asal Indonesia punya data tarik global yang besar, namun pelaku UMKM masih mandek pasar lokal. Jadi maksudnya, teman-teman UMKM ini eh,
masih susah untuk berkembang di kancah internasional gitu. Jadi masih mandek atau masih tetap di pasar lokal. Terdapat masalah pengelolaan keuangan dan operasional yaitu pemisahan aset dan catatan produksi yang valid sehingga teman-teman UMKM sulit mendapat kepercayaan investor karena dianggap memiliki resiko tata kelola yang tinggi. Nah, mengubah pola kerja UMKM menjadi entitas yang profesional dengan mengintegrasikan nilai ESG. UMKM Filterford diharapkan mampu bertransformasi menjadi korporasi yang akuntabel dan siap menembus standarisasi global nantinya. Nah, kita masuk segmentation. Nah, yang pertama ada konsumen etis. Itu yang terdiri dari Gen Z dan milenial dan fokus produk sehat. Masuk ke pasar institusi atau B2B. Mempunyai itu di dalamnya ada cafe premium, fokus keamanan pangan, HACCP dan legalitas operasional. Dan yang terakhir, pasar ekspor dan retail modern. Itu terdiri dari retail kelas atas dan para teman-teman importir serta kepatuhan regulasi global. Nah, permasalahan utama sekarang apa aja sih? Yang pertama, kelemahan tata kelola. Kedua, rendahnya standarisasi produksi atau environmental. Ketiga, ketimpangan rantai pasok. Keempat, hambatan legalitas global. Nah, jadi Go UMKM mempunyai konsep, yaitu yang pertama, Go legal dan profesional. Kedua, Go green and sustainable atau yang sesuai dengan SDGs. Yang tiga, Go sosial dan etikal. Dan terakhir ada Go global standar. Nah, kita masuk nih, seru nih fitur-fitur Go UMKM. Nah, jadi Go UMKM itu nanti akan mempunyai ESG tracker, ada blockchain trace, dan juga ada legal hub. Konsep aplikasi Go UMKM. Kita masuk dari model Trusty dan Meet-nya dulu. Fitur pemindah atau QR Code untuk mencatat dari kebun mana daun teh berasal atau kapan bahan nabati diproses. Yang kedua, finansial separator berfungsi mengintegrasikan transaksi penjualan dengan laporan keuangan secara otomatis. Yang ketiga, ada komplikasi reminder berisikan notifikasi otomatis untuk jadwal audit halal, pembayaran BPOM, sorry, dan pemeriksaan standar limbah manufaktur. Dan dashboard utama kita, ESG Scorecard, yaitu menampilkan skor nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola secara real time atau asli, live ya. Nah, strategi menghadapi kompetitor, yaitu pertama kita harus orientasi lokal, sudah tentu harus. Kedua harus mempunyai kepatuhan ESG. Ketiga, trust atau kepercayaan dari para teman-teman apa investor nantinya yang akan membantu mengembangkan usaha teman-teman UMKM. Nah, Go UMKM juga mempunyai roadmap transportasi UMKM masa. Yang pertama, ada fondasi legal, standarisasi dari bulan 1 sampai bulan 3. Fase 2 digitalisasi dan integrasi ESG dari bulan 4 sampai bulan 6. Fase ketiga, akreditasi dan ekspansi masa modern di bulan 7 sampai bulan 9. Dan fase 4, Go global dan skabilitas di bulan 10 sampai bulan 12. Strategi marketing Go UMKM sendiri. Nanti pertama ada content driver, penggunaan media sosial untuk menunjukkan proses produksi dan membangun koneksi. Kedua, ada B2B strategis, menjalin kerjasama dengan hotel, pusat kebugaran atau gym dan catering sehat. Catering maksudnya. Yang ketiga, transparansi, mencantumkan label pada kemasan dan terhubung ke aplikasi Go UMKM. Keempat, terakhir ada gerakan sosial. Itu di mana pengadaan workshop atau kampanye. Contoh, Senin tanpa daging bersama komunitas vegetarian atau sehat. Gunakan unsur P, produk atau rasa, price atau murah, place atau room, dan terakhir ada promotion atau diskon. Oke, demikianlah presentasi saya, Steven, di mata kuliah eh, Corporate and Business. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Amin. Mohon maaf bila mungkin saya ada salah ucapan nama, salah ucapan kata-kata. Mohon dimaafkan dan juga terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mempresentasikan proyek UAS saya. Semoga di mana proyek UAS saya
saya harap bisa mendapatkan nilai maksimal. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.